DPR mengalokasikan anggaran sebesar 48,7 miliar rupiah dari APBN untuk penggantian gorden rumah-rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Masing-masing rumah akan mendapatkan gorden seharga 90 juta rupiah. Apa urgensi pergantian atau penggantian gorden tersebut? Pantaskah kemudian anggaran sebanyak itu dipakai saat situasi sulit seperti sekarang? Kita dengar respon dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, Lysius Karus. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi Sekjen DPR RI, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Kita langsung saja, Bang Lusius, biasanya Formapi ini paling pertama ya bereaksi dengan kebijakan dan keputusan yang mungkin sebagian pihak menganggap kadang sulit dipahami dari anggota Dewan ini. Ada anggaran penggantian gorden rumah anggota DPR senilai 48,7 miliar rupiah. Anda melihat apa urgensinya mengganti gorden rumah anggota DPR ini? Ya, kira sih pertama perlu diklarifikasi dulu gitu. Ada dua informasi berbeda tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR dan juga Sekjen DPR gitu ya. Wakil Ketua DPR tadi mengatakan bahwa terakhir gorden itu diganti di 2015. Ya. Sementara Sekjen DPR mengatakan terakhir 13 tahun. Penggantian gorden itu terjadi pada tahun 2009. Ya, dari dua informasi yang berbeda itu saja terlihat ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dalam proyek pengadaan gorden ini. Apalagi kalau melihat jumlah uang yang akan dihabiskan untuk pembelian gorden ini sampai 48 miliar gitu, dan 10 juta per rumah. Itu luar biasa fantastis saya kira gitu ya. Apalagi kalau kita melihat lebih jauh, rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu sangat sedikit yang ditempati oleh anggota DPR sendiri. Itu artinya pengadaan gorden dengan harga yang sangat fantastis itu tidak akan dinikmati oleh anggota DPR karena mereka memang tidak menempati rumah dinas itu. Banyak rumah dinas yang ditempati oleh staf ataupun oleh keluarga anggota DPR. Jadi kalau kemudian pengadaan gorden ini dihubungkan dengan kebutuhan anggota DPR, saya kira itu sulit dipertanggungjawabkan karena faktanya rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu lebih banyak ditempati oleh keluarga atau staf dari anggota DPR, bukan oleh anggota DPR sendiri ya. Sehingga saya kira anggaran yang terlalu besar untuk pengadaan gorden ini mubazir gitu ya untuk kemudian dianggap sebagai sebuah kebutuhan bagi anggota DPR, misalnya untuk kenyamanan dia tinggal di rumah dinas itu. Orang mereka nggak tinggal di situ. Oke, Anda mengatakan tadi pengadaan ini kepentingan proyek tertentu, maksudnya apa? Saya kira sih kita tahu betul uang banyak besar 48 miliar itu dengan pengawasan yang minim bisa mudah kemudian diselewengkan. Gitu. Betapapun misalnya ada keterangan itu dilakukan dengan tender yang terbuka dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu permainan-permainan yang sangat mungkin bisa terjadi. Kita tahu betul ada begitu banyak proyek yang selalu berlangsung di DPR, penggantian ini, penggantian itu gitu ya, yang kemudian sulit untuk dijelaskan. Bagaimana bisa fasilitas di DPR itu begitu cepat rusak? Suatu yang kemudian bisa dijelaskan dari fakta bahwa banyak penggantian atau renovasi yang dilakukan di kompleks DPR itu karena kebutuhan proyek, karena ada kebutuhan gitu ya. Dan saya kira yang kemudian punya tanggung jawab untuk mencari tahu seperti apa permainan yang mungkin terjadi di balik proyek-proyek itu, saya kira mungkin KPK gitu di sana. Oke. Karena gini, tadi saya juga mengutip Sekjen DPR mengatakan bahwa kemudian gorden yang akan dibelanjakan ini juga sepertinya akan produk-produk lokal. Untuk satu rumah saja itu bisa menghabiskan 90 juta rupiah. Kira-kira gorden seperti apa harga segitu, Bang Lusius? Itu yang sudah kita bayangkan saya kira gitu ya, gorden seperti apa yang kemudian sampai 90 juta untuk satu rumah gitu, dan itu diambil dari produk lokal gitu yang mestinya bisa lebih murah gitu diproduksi di dalam negeri. Sehingga saya kira sih dari informasi yang disampaikan tidak tuntas. Saya kira Sekjen DPR itu menjelaskan urgensi apa yang kemudian membuat proyek gorden ini jadi yang penting untuk didukung gitu ya. Oke, Anda menilai bahwa kemudian para anggota Dewan ini tidak memiliki sense of crisis begitu ya. Di tengah situasi hari ini juga kita tahu harga kebutuhan pokok juga naik, beberapa kebutuhan dasar masyarakat juga langka di pasaran. Seharusnya apa yang didahulukan dari hanya
sekedar gorden rumah anggota DPR yang Anda katakan dan Anda sebut tadi juga tidak banyak yang ditempati oleh anggota DPR. Betul, itu yang saya kira ironi gitu ya. Kita betul tahu bahwa DPR ini adalah lembaga yang ikut melakukan pembahasan anggaran. Mereka tahu betul betapa banyak kebutuhan bangsa ini yang harus dipenuhi oleh anggaran negara di tengah situasi pandemi maupun efek dari pandemi itu. Karena itu sulit kemudian untuk memahami bagaimana mereka kemudian bisa punya pikiran untuk mendandani rumah mereka sendiri dengan gorden 90 juta per rumah gitu ya. Ketika kemudian tahu bahwa ada begitu banyak kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh anggaran negara. Dan kita tahu sekarang ada begitu banyak komoditas seperti minyak goreng yang harganya melambung dan stoknya terbatas. Di mana DPR kemudian punya tanggung jawab moral untuk kemudian memastikan kebutuhan rakyat itu didahulukan dan urusan tetek bengek mereka untuk mendandani rumah itu kemudian bisa dijadikan prioritas belakangan. Ya, jadi kira ini ujian juga bagi DPR sebagai wakil rakyat bagaimana membaca kebutuhan rakyat, bagaimana membaca kebutuhan negara untuk memastikan anggaran itu tidak dibuang sia-sia. Bayangkan kalau anggaran itu 90 juta per bulan itu dibagi untuk proyek-proyek yang mendesak untuk rakyat. Akan sangat berguna ketimbang kemudian membeli gorden untuk rumah yang bahkan tidak dipakai oleh anggota DPR sendiri. Jadi itu ironi saya kira. Oke, baik Bang Lusius, kita masih menunggu ya konfirmasi untuk bergabung dengan dialog kita sore ini dengan Sekjen DPR. Tapi tidak apa-apa, sambil menunggu kita langsung bicara lagi soal ini. Anggaran penggantian aspal di kawasan DPR ini juga besar ya, 11 miliar kemudian. Saya mungkin jarang ke sana, sudah sepenting itukah aspal di kawasan parlemen ini diganti? Saya kira ini proyek yang juga sering kali terjadi gitu ya, pengaspalan jalan, perapian taman gitu ya, hampir setiap tahun atau setiap 2 tahun itu selalu dilakukan. Itu yang saya katakan tadi. Banyak sekali fasilitas di DPR yang kemudian dengan mudah dilakukan renovasi atau penggantian dan lain sebagainya, entah untuk tujuan apa gitu. Karena urgensi sulit dijelaskan, kita pantas untuk kemudian menduga-duga jangan-jangan ada kepentingan proyek di balik kegemaran DPR untuk kemudian melakukan penggantian atau renovasi terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di DPR. Terkait aspal, saya baru minggu lalu dari DPR dan saya tidak menemukan ada aspal yang terlalu buruk untuk kemudian dianggap tidak mewah atau tidak layak untuk dilewati oleh mobil pejabat negara dari negara lain misalnya. Dan karena itu saya kira sih mata-mata lagi-lagi untuk kepentingan proyek, bukan karena aspal itu begitu penting untuk kemudian dihadirkan di jalanan di kompleks DPR. Oke, proyek ini pengadaan anggaran ini bagi pengelola anggaran atau oknum anggota DPR? Kepentingan siapa sebenarnya? Ya, kita tahu betul ada pengelola kuasa pengguna anggaran di DPR itu kan ada di Sekjen, tapi kemudian merancang kebutuhan untuk kompleks DPR itu melibatkan juga anggota DPR gitu ya. Ada BURT yang mengurusi rumah tangga DPR, jadi mereka pasti tahu apa yang kemudian akan dikerjakan atau menjadi proyek di DPR. Jadi kalau kemudian ada dugaan, ada misalnya semacam kong-kalingkong antara Sekjen dengan BURT, saya kira itu sangat mungkin. Karena program-program atau proyek-proyek itu dibicarakan bersama antara DPR dengan Sekjenan. Tidak mungkin kemudian ini inisiatif Sekjen sendiri. Oke. Masih bisa mungkin dibicarakan dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk penggunaan anggaran APBN ini, Bang Lusius kira-kira? Saya kira selalu mungkin gitu, karena ini masih dalam proses tender gitu ya, belum ada keputusan akhir gitu ya terkait pelaksanaan proyek ini. Saya kira sangat mungkin kemudian pendekatan dari Kementerian Keuangan untuk memastikan proyek ini tidak diteruskan bisa dilakukan ya. Oke, baik. Bang Lusius, terima kasih perspektif Anda untuk rencana anggaran 50 miliar lebih bagi penggantian gorden dan juga aspal di kawasan Senayan. Tapi kemudian kita sampai selesai berdiskusi ini, konfirmasi dari Sekjen DPR untuk ikut berdiskusi sore ini juga tidak terkonfirmasi. Mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Bang Lusius sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore ini.